Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Nah, jumpa lagi dengan Bu Sinta dalam mata pelajaran prakarya. Nah, anak-anak sekarang sudah mulai fresh lagi ya, karena hari kemarin, hari Minggu kalian sudah refreshing, udah fresh otaknya, pikirannya. Dan sekarang sudah mulai pelajaran lagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, kalian siapkan dulu buku pelajaran dan buku tulisnya sambil menyimak buku pelajaran dan melihat video materi dari Bu Sinta. Nah, minggu lalu kita masuk ke bab 1, yaitu tentang kerajinan bahan keras. Mengingat yang minggu lalu kita sampai ke materi tentang prinsip kerajinan bahan keras. Ada apa saja, ayo? Yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Itu ada kerajinan dengan nilai fungsionalnya, ada produk dengan nilai informatif, ada produk dengan nilai simbolik, ada produk dengan nilai prestis atau wibawa. Bu Sinta kemarin sudah menyampaikan materi sampai ke sana ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba lihat. Kita masuk ke aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, aspek di sini ada 6. Yang pertama ada faktor teknis, kedua ada faktor ekonomis, yang ketiga ada faktor ergonomis, yang keempat ada faktor science and technology, yang kelima ada faktor estetika, yang keenam ada faktor kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya Bu Sinta terangkan dulu faktor teknis dalam aspek kerajinan. Itu yang pertama ada metode produksi yang handal. Kedua ada penerapan daya mesin atau manual. Yang ketiga ada tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kedua faktor ekonomis. Yang pertama ada pemasaran yang tahan persaingan. Yang kedua, sistem pemasokan atau distribusi. Yang ketiga, hak cipta. Yang keempat, nilai jual dan keberadaan suku cadang. Yang kelima, selera masyarakat terhadap produk tersebut. Nah, faktor ergonomis. Ada 4, yaitu kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Yang keempat ada faktor science and technology, yaitu terdapat unsur inovasi atau modifikasi. Jadi dalam aspek kerajinan itu ada unsur pembaruan atau modifikasi dari kerajinan tersebut. Misalnya kerajinan membuat lampu dari bambu, itu diberikan inovasi, diberikan misalnya dibentuk dengan menarik seperti itu. Nah, ada lagi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Semakin maju,
sains dan teknologi juga harus maju dan mengikuti. Nah, yang kelima ada faktor estetika. Faktor estetika itu terdiri dari satu, menampilkan bentuk keindahan. Yang kedua, memiliki daya pikat. Yang ketiga, terjadi keserasian. Yang keempat, penggarapan yang detail. Yang kelima, pewarnaan. Yang keenam, kesan yang ditampilkan. Nah, itu ya anak-anak. Jadi faktor estetika itu masuk ke kerajinan karena dalam kerajinan itu tidak hanya asal membuat, tetapi harus melihat nilai estetikanya, keindahannya. Oh, ini kerajinan membentuk kayu dari kursi dari kayu, itu bentuknya unik, indah dipandang. Terus ada kerajinan batu dihias, itu juga mengandung unsur kerajinan estetika. Nah, yang terakhir ada faktor kondisi lingkungan. Faktor kondisi lingkungan itu ada nilai budaya dan kondisi lingkungan setempat. Nah, itu aspek dalam kerajinan ya anak-anak ya. Sekarang coba lihat jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Jenisnya ada 2 jenis bahan keras. Ini baru bahan keras ya. Bahan keras ada 2 jenisnya. Bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam itu apa? Yaitu bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Sifat bahan keras yaitu pejal, solid, kuat, padat, dan tidak berubah bentuk. Seperti kayu, bambu, rotan itu kan tidak berubah bentuk. Ya seperti itu adanya bentuknya gitu. Tidak dirubah-rubah ya karena itu berasal dari alam bahannya. Selanjutnya, contoh bahan keras. Nah, gambar ini adalah kayu, ini bambu, dan rotan. Biasanya bambu juga bisa dibuat lampu hias dengan menarik. Nah, rotan dibuat tas, keranjang, kayu dibuat meja, kursi, dan lain-lain. Nah, kerajinan dari bahan keras memiliki kecenderungan kuat dan tahan lama, sehingga kebanyakan orang memilih benda keras untuk produk fungsional. Nah, sekarang bahan keras buatan. Apa itu? Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu, sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Bahan keras buatan contohnya adalah kaleng dan kaca. Nah, ini kaleng dan kaca itu dibuat hasil karya dari manusia. Bahan itu diolah ya anak-anak ya. Biasanya seperti itu. Nah, materi tadi yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan jika ada yang sulit, silahkan bertanya. Nah, anak-anak sekarang tugas atau evaluasi.
kalian yaitu jelaskan karakteristik dari masing-masing contoh bahan keras. Jadi kalian jelaskan karakteristiknya, misalnya bahan keras alam yaitu kayu, rotan, bambu, itu bagaimana karakteristiknya? Itu ditulis di buku kalian. Terus yang bahan keras buatan, ada apa tadi? Ada apa tadi, yaitu kaca kaleng. Tulis aja di buku kalian karakteristiknya. Apa saja ditulis di buku catatan. Besok suatu saat akan dikumpulkan karena ini adalah tugas kalian. Gitu ya anak-anak ya. Sekiranya itu yang dapat Bu Sinta berikan. Dan tetap semangat. Bu Sinta akhiri. Dan berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.